Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai masalah rambut. Rambut tadi ada yang pangkas tradisional, pangkas rambut tradisional, ada juga barbershop dan sekarang ini lebih ke wanita. Kalau itu tadi kan ke laki-laki lebih banyaknya, ke wanita. Jadi salon, kita perbandingkan dengan salon nih. Kalau Us sering ke salon atau lebih sering ke barbershop? Oke, saya kenalin dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Saya dari pendopo botak dekil penuh impian berdarah top. Wah, disingkat apa tuh? Petakilan bet. Takilan Bat, ya. Kalau saya lebih ke barbershop Pak. Ke barbershop. Iya, karena di sana saya dicukur sangat sebentar sekali di sana ya. Kalau buat Kang Ronald mungkin sejam, kalau saya setengah jam. Tapi bukan itu masalahnya, tapi bisa kedekatan antara kita dan tukang cukur rambutnya Pak. Ngobrol maksudnya atau Iya, gimana? karena kadang-kadang kita udah diajak ngobrol gitu, gimana kehidupan gitu, asmara gitu. Makanya namanya barber shop. Oh, barbershop. Oh, Iya. sobat. Iya. Benar, Jadi benar. saya lebih suka ada di situ Pak, di barbershop gitu. Selain mungkin harganya agak sedikit mahal, cuman gak masalah. Daripada waktu itu saya pernah cukur yang 1000-an gitu Pak. Oh, masa ada cukur 1000-an? Ada yang di pinggir-pinggir jalan gitu 1000-an Pak. Terus pas potong jadinya gak rapi. Potongnya pakai golok. Ya nggak bisa lah 1000 Seribuan perak. kan pakai golok 1000-an. Oh iya, duit 1000-annya pakai Iya. golok. Ya benar. Pak itu Pak Sayuti mau nyanyi. Pak Sayuti mau nyanyi. Mas Sayuti ngomong. Mau ngapain Pak Sayuti pegang mic mau ngomong? Hah? Emang lucu? Pak Jarwo gak boleh gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ingin diomong, apa yang dibohongin omongin aja nggak apa-apa. Berapa udah lama jadi pemangkas rambut tradisional Pak? Berapa Sayuti? tahun Pak? Saya Pakai itu Pakai mic-nya. mic-nya. Allahu Akbar. Hah? Berapa Dari tahun 70. Dari tahun 70 Dari Pak tahun Denny. 70. Begitu konsisten dia menjaga profesinya Pak Denny. Iya bagus lah. Biasa bagus. kan? Padahal Pak Sayuti lahir tahun 74 loh Pak. Mana ada orang gantung rambut terus baru lahir. Bapak kelahiran berapa Pak? Tahun 46. Luar biasa sekali masih fit seperti ini karena mereka berjalan seperti itu. Olahraga teratur ya Pak ya? Iya. Tuh kan bagus. Teratur. Olahraga apa? Olahraga teratur ya kan? Iya, iya, Hanya ada. pendapatan nggak teratur ya Pak ya? Iya. Dia renang Sering Pak. jalan. Renang? Di Kali Ciliwung. Kalau Cipan memilih juga pasti kan salon. Ya salon dong Pak. Kenapa? Karena kalau perempuan kan memang gak ada pilihan. Satu, kita memang salon. Dan menurut aku salon itu lebih family friendly. Karena kita bisa sekali nyalon itu barengan sama keluarga, sama suami, sama anak. Dari partai mana tuh kalau nyalon? Bukan nyalon mau jadi DPR atau jadi pilkada. Jadi bukan. maksudnya nyalon itu Salon. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan salon. Kita bilangnya nyalon. Ya. Tapi saya pernah trauma pas saya ke salon Pak. Kenapa? Pas saya masuk disuruh mikir, Maksudnya? orang kayak salonnya salon tong. Calon tong itu. Iya. Calon tong. Saya tapi suami saya pun potong rambutnya di salon. Oh sama Karena barengan. menurut aku, satu bisa barengan. Yang kedua, secara skill, orang di salon itu lebih ada ilmunya. Karena aku lihat orang tuh kalau potong rambut di barber, maaf ya, modelnya tuh gitu-gitu aja. Pokoknya ketaker deh. Modelnya kalau nggak gini, gini. Sedangkan kalau di salon tuh lebih personalized. Kenapa salon lebih menarik dibanding dengan barbershop misalnya? ya seperti Mbak Cici bilang tadi, ya lebih ke family. Jadi satu keluarga itu ya suami, istri, anak bisa bareng. Satu. Kedua itu lebih personal touch. Jadi lebih apa ya? Mereka datang seperti kayak ke dalam satu lingkungan saudara atau keluarga. Dia bisa curhat apapun. Bisa di masalah salon. rumah tangga, masalah apa bisa dicurhatin Ya, Pak? bisa ngegosip ini itu. Tempat Aib, gosip aib. salon tuh ya? Kamu mengeluarkan aib orang lain kan jatuhnya dosa kan? Gosip yang baik, Bapak. Gosipnya yang Gosip baik. yang baik. Iya. Gosip mana ada yang baik Pak Denny pasti negatif lah. Ih, maka Pak Denny, Pak Ya. Jarwo bisa diusir aja nggak sih? Nah benar-benar saya setuju Nih tuh. Pak Sayuti udah muak dekatnya. Tuh Kang Pijit ngomong tuh Kang Pijit. Kang Pijit Ih, orang. Kang Komeng, aku tuh bela Kang Meng. Komeng. Meng dia udah cantik gitu, liatin kayak Revalina Estemon. Iya. Ya, cantik banget.
Maksudnya lebih ke keluarga tuh karena kita kalau datang itu ada konsultasinya dulu, dilihat bentuk wajahnya seperti apa, bahkan sampai tekstur rambut tuh diperhatikan. Iya. Kalau tekstur rambutnya terlalu tipis, kita mau potong seperti apa dia juga nggak ngasih. Jadi mereka benar-benar menguasai. Sedangkan kalau Pemahaman aku nggak tahu mengenai rambut, tetapi kan kebanyakan perempuan, kalau laki-laki kan lebih banyak Ya. masalahnya praktisnya Tapi ya. kekeluargaan dari mana Pak kalau misalnya cuma cuci rambut 200.000 Pak? Emang Nah. pakai air zam-zam nyucinya? Loh, karena Anda di treatment di satu tempat yang bagus dengan musik, dengan AC, kemudian juga dengan dipijit-pijit kepalanya, itu semua kan butuh biaya dan mereka pun untuk melakukan pekerjaan di situ mereka ada trainingnya juga, nggak asal sembarangan. Us, tapi untuk salon kita memang harus ngaku. Iya. Pelayanan mereka lebih lengkap, lebih Nah. menyeluruh. Betul kalau Tapi itu. jujur, cowok nggak butuh. Ya. Gitu. Kata siapa cowok nggak butuh? Cipan maaf, saya mohon maaf dulu. Kang Maman maafin teman-teman ya. Gak bisa ngobrol ya Kang Maman. Kadang-kadang Pak, cowok itu gini, tidak semua potongan rambut itu cocok dengan tekstur rambut seseorang, betul? Iya. Betul. Nah, kalau di salon itu tekstur rambutnya diperhatikan. Jadi kalau misalkan saya mau rambut mohawk nggak bisa, soalnya tekstur rambut Anda terlalu tipis, terlalu apa, itu ada masukan-masukan seperti itu. Sedangkan kan kalau di barbershop asal pangkas aja, mau model gini, oke pangkas. Ya kan? Itu artinya hebatnya. memanjakan konsumen. Bohong. Itu hebatnya. Ya kan? Kalah. Bohong. Udah orang gitu dong, tapi yang enggak lah gitu. Enggak lah, itu jadi kelihatan lemes. Itu jadinya. justru gimana caranya rambut lemes bisa jadi mohak. Itu yang hebat. Ya Nah, kan? kan pakai obat, Umpamanya Neng. Kang Maman mau mohak. Langsung laksanakan. Kalau dia bisa membuktikan, itu namanya hebat. Gimana cara botak itu dibikin Enggak, lo mohawk? bisa dong. Kalau di salon itu bisa dicangkok ya biasanya kan sekarang Nggak kan bisa, ya. Pak Denny, Hah? nggak bisa. Dicangkok. Ditanam. Bukan ditanam. Extension. Iya, Tanam kalau extension rambut. udah emang nggak Ada, ada. ada. Kalau extensionnya udah ada modalnya, ini kan nggak ada modalnya botak terus tapi bisa. Dicangkok kayak Wayne Rooney. Ah, Kayak Wayne Rooney iya. kan asalnya botak tuh, Iya. ditempelin, dicangkok Ditempelin, satu-satu. itu bisa nggak? Harusnya bisa untuk salon-salon tertentu. Itu lebih ke Teknologi ya. lebih teknologi. Iya. Hmm. Jangan sampai Dan salah. itu biasanya ada di dokter kulit ya. Untuk Dokter kayak kulit? Nah, nggak Itu di udah salon. beda, Pak. Oh, beda itu. Beda bidang. Oh, penanganan treatmentnya juga berbeda Iya, ya. beda. Coba saya tanya sama Musdalir. Musdalir, Musdalifah Pak. ya Musdalifah. Musdalifah, kamu Nggak ada sering nggak ke hubungannya salon? Pak. Hah? Mijit bayi sama rambut. Enggak. Gimana kalau Mijit Musdalifah? bayi. Kenapa Ja? Sering nggak ke salon? Aku seumur hidup nggak pernah ke salon Pak. Nggak No. pernah. Pokoknya Iya. dia datang ditutup, sampai minta sumbangan Pak. Aku nggak pernah ke salon Pak. Kenapa? Alasannya Eh, kenapa? Alasannya pertama buang-buang waktu sih. Hmm. Karena aku rambutnya kan nggak kelihatan Pak. Ya kalau kamu buang-buang air kan nggak ke salon lah, kamu ke dokter. Sudah penasaran, Mus kamu rambutnya segimana sih panjangnya? Kamu segimana panjangnya nih sekarang? Aku tuh sekarang rambutnya sampai sini nih pendek. Oh pendek. Oh, pendek. Iya, paling kalau udah kepanjangan aku potong sendiri aja. Potong sendiri. Gimana Potong sendiri. caranya? Ya, dikedepanin terus dipotong gini-gini sampai capek. Sampai sebegitunya ini anaknya pelit Kenapa banget kamu nih. nggak kamu menyisihkan untuk perawatan kamu, memanjakan diri kamu untuk apa? Untuk apa kamu maksudnya kerja keras tetapi kamu tidak memanjakan diri kamu Karena ada sendiri? yang syariah juga Pak ya. Iya. Salonnya ada yang Salon- khusus wanita Iya. yang berhijab. Itu kan ada sekarang tuh udah yang seperti itu tuh ditangani dengan baik. Jadi sekarang tuh kalau misalnya yang syariah tuh bagi hasil. Wah, itu mah Bang. Ya kan? tapi Pak, walaupun rambut saya nggak pernah dipakai Salon? di Iya. salon, rambut saya tetap keren Pak. Iya. Oh keren. Iya, menurut karena- kamu. Keren lo tahu nggak artinya keranjang duren? Ya Allah. Tetap hebat rambut saya Pak dari yang lain. Toh perawatannya gimana kamu? Nggak ada perawatan, rambut saya bisa ternak kutu Pak. Oh ternak kutu gimana sih? Ternak kutu, jadi kalau walaupun digunting mah kayak kutunya kan nyamber-nyamber kemana tuh. Jadi aku lebih sayang sama tukang salonnya tuh Pak, biar gak jijik. Kalau saya sih tahu saya dia perawatan di UGD Pak. UGD kan kalau sakit, Meng. Ya itu ngomongnya begitu apa nggak orang sakit Pak? Dia emang nggak terlalu suka. Kamu tuh nggak pernah yang namanya Aku nggak pernah Manicure. medicure, Bajigur. baji. Kecebur. Nggak pernah apa namanya facial nggak pernah. Facial nggak pernah. Padahal di SMK ya, jurusan aku kayak gitu, Oh jurusan jurusan salon. Hah? Jurusan salon. Jurusan salon. Iya, Oh, rawat-rawat nggak muka boleh gitu. dong. Masa sekolah jurusannya ke salon Pak? Harusnya belajar. Enggak. Iya belajar maksudnya. Pak Jarwo Belajarnya tuh- belain dong. Iya,
Terus untuk mengurut bayi itu Dia kan, ini kalau perawatannya, saya tanya lagi nih sama istrinya Kimau ini, kalau ke salon apa aja selain rambut apa? Pernah medikur, pedikur gitu juga? Paling ngewarnain rambut aja. Hah? Ngewarnain rambut. Hanya rambut aja, nggak pernah misalnya facial, manikur, pedikur gitu. Pernah sih, diguyur cuma waktu berisik. jarang-jarang. Lebih soalnya Pernah? pernah, cuma jarang. Cuma Soalnya, jarang? lebih suka warnain rambut gitu. Jadi sukanya ngewarnain rambut. Ganti-ganti warna rambut gitu. Kalau misalnya 1 bulan itu untuk dana, untuk biaya lah. Untuk ke salon itu biasanya menyisihkan berapa? Biasanya sih kalau sama Kimau 5 Sama- juta sebulan. 5 juta ke salon? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong gue. Yoi. Cuman ngurus rambut doang loh 5 juta. Itu buat nyogokin Yoi. nyukur Pak, soalnya nggak mau disogok 5 juta. Iya makanya. 5 juta hasilnya begini Pak. Itu kan mubazir Pak Denny. Perbuatan yang sia-sia itu dosa Pak Denny. Kalau Pak Jarwo menyiapkan untuk istri berapa kalau misalnya untuk ke salon? Nah kalau saya itu kan dalam arti bagaimana kebutuhan istri berapapun ya untuk itu kan namanya kita mempercantik istri itu juga buat Orang lain. saya dong. Buat dia, men. Mengapa Enggak buat istrinya orang ya buat orang lain. Ini kan bicarakan tentang istri saya. Oh ini Hah? umum Pak. Hah? Umum. Enggak, ini Pak Denny ngomong tadi istri Pak Jarwo. Istri berapa? Gitu. Satu. Enggak Pak Denny tadi nanya. Enggak dia Kalau buat Pak Denny ditanya ya. Kalau kebutuhan istri berapa? Tuh Iya. gitu doang. Tadi Pak Denny bilang. Kebutuhan Saya udah lupa istri. tadi bilang apa. Enggak. Ya udah, lupa Kebutuhan apa? Pak istri. Ada bensin enggak semua bakar dia nih. Loh, ya, Pak Anda marahnya sama komen Kenapa istri saya? istri ngebakar istrinya Kimau. Pak Jarwo aja nggak Bawaan tahu. emosi Nanti, aja. nanti kita akan lihat kehebatan dan efektivitas seperti apa. Kita akan uji nanti Pak Sayuti atau Pak Ukat nanti yang mau potong rambutnya. Di antaranya beliau nih siapa yang nanti yang mau ditunjuk nih? Pak Sayuti Pak Sayuti separoh. aja. Nih, Pak Sayuti. Pak Ukat separoh Pak Pak. Sayuti. Nggak jelas nanti. Kak Alfi juga sama. Nanti akan motong rambut juga. Boleh? Bisa? Boleh? Kamal. Pak Kamal, siap? Boleh, Siap. Kita akan lihat siapa yang paling rapi, praktis, ekonomis. Kita lihat bertiga setelah yang satu ini. Kalau yang Pak Ukat nih seperti potongan dari Oskandar Pak yang membacakan RRI. Iya. Waktu itu Cakrabirawa menguasai RRI. Yang ini. Ya